Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memasuki sesi berikutnya ya. Sesi ke-6. Betul ya? Sesi ke-6 ini adalah langkah berikutnya dari uji kebenaran. Yaitu kita memasuki natur yang kedua. Apa yang disebut dengan koherensi. Pada sesi yang lalu kita bahas natur kebenaran yang pertama, yaitu korespondensi dengan fakta. Itu artinya kebenaran harus ada faktanya. Baik fakta empiris, historis, logis, atau fakta apapun. Ilmu pengetahuan, teknologi, ya, logika, harus ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya itu bukan kebenaran. Tapi hadirnya fakta saja tidak cukup. Hadirnya fakta menunjukkan kita bisa melangkah ke uji berikutnya. Makanya fakta dipakai untuk uji negatif kebenaran. Untuk mendapatkan uji positif, maka harus pakai 7 natur kebenaran. Nah, sedangkan fakta sendiri terkadang sulit didapat. Terkadang kasus tertentu terjadinya di masa lalu sulit atau butuh teknologi tinggi untuk membuktikannya. Nah, orang awam kan nggak bisa, sulit, ya. Nah, tapi semua fakta bisa dibuktikan. Ini sendiri menyebabkan perjuangan mendapatkan fakta. Itu pun perlu berjuang. Sebab iblis akan berusaha mengubah fakta. Masih ingat nggak saudara? Di Taman Eden, Tuhan berfirman, jangan kau makan buah itu. Iblis berkata, makan saja. Jadi di situ peperangannya, peperangan rohani yang sebenarnya di situ. Di dalam hidup kita ini, kita lebih banyak mendengar suara siapa? Suara Tuhan atau suara yang lain? Kita lebih diajar oleh firman kebenaran atau diajar oleh kepalsuan selama ini? Nah, sekarang kita memasuki natur yang kedua. Kalau natur yang pertama sudah lewat, maka masuk ke natur yang kedua. Koherensi. Uji koherensi. Sudah diuji fakta, sekarang diuji koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi itu suatu keadaan, ya, keadaan internal. Jadi kalau fakta itu keadaan dipandang dari luar, jadi suatu kalimat, suatu ajaran, suatu filsafat dipandang dari luar, itu ada faktanya enggak? Gitu. Tapi kalau koherensi, itu faktor internal dari kalimat itu sendiri, dari ajaran itu sendiri. Dari dalam melihatnya, ini koherensi. Keadaan sesuatu itu, apakah misalnya suatu pesan, apakah pesan itu, di dalam pesan itu tidak ada pertentangan di dalamnya. Konsisten, koheren, antar katanya itu saling mendukung, saling melengkapi, terintegrasi, secara logis dan mudah dimengerti. Nah, itu namanya koheren. Koheren itu konsisten dalam bahasa sederhananya. Apakah seseorang konsisten? Kalau hari ini seseorang ditanya, saudara suka makan apa? Gado-gado. Besok dia lupa apa yang dia katakan. Saya itu paling gak suka loh gado-gado itu. Langsung kita tahu, orang ini gak bisa dipercaya. Kenapa? Gak konsisten. Sebenarnya lu suka apa enggak? Kemarin bilang suka, sekarang bilang enggak. Nah itu, inkonsistensi itu tanda kepalsuan. Tapi beda begini ya, misalnya saya ngajar A, terus salah, yang benar B saudara. Tapi B-nya yang benar, nah itu boleh. Kan orang harus belajar dan berubah ya. Tapi kalau dalam keadaan biasa saja dia inkonsisten, itu tanda ketidakbenaran.
Ada orang yang kalau bicara sama kita, A. Turun ke bawah bicara sama orang lain, B. Waduh, orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Saudara. Ini anak kepalsuan orang ini, bukan anak kebenaran. Sebab dia bicara sama si A beda, si B beda. Tidak konsisten. Tidak punya prinsip. Orang yang tidak punya prinsip itu nggak mungkin bicara kebenaran. Ini putih atau hitam? Terus ada yang bilang hitam. Ya nggak penting lah Pak, putih atau hitam. Loh, kalau nggak penting jangan bicara kebenaran. Kalau kebenaran, katakanlah putih adalah putih, hitam adalah hitam. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Alkitab bicara begitu. Yang lain daripada itu berasal dari si jahat. Hati-hati loh saudara. Konsistensi merupakan satu natur kebenaran. Sesuatu yang tidak konsisten pasti tidak benar. Sesuatu yang konsisten belum tentu benar. Nah ini dia. Rupanya konsisten saja tidak menjamin kebenaran. Tapi kalau tidak konsisten pasti tidak benar. Jadi koherensi merupakan syarat cukup juga, bukan syarat lengkap. Makanya koherensi tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya tes. Oh kalau koheren benar nih, nggak bisa. Tapi kalau tidak koheren pasti tidak benar. Makanya setiap pesan yang disampaikan, atau tulisan, atau buku, atau kitab, atau ajaran, atau filosofi, kalau dia tidak konsisten di dalamnya, nggak perlu diuji lebih lanjut, pasti nggak benar nih orang ini. Mengerti nggak maksudnya ya? Contoh, ini saya kasih contoh aja. Kalau ada yang nulis buku, lalu di buku itu ditulis begini, saudara, ini kesaksian pribadi saya, saudara. Ketika saya pergi ke Cipanas, di sana ada hotel yang bagus sekali. Saya ke sana naik kapal layar, saudara. Nah, udah palsu itu. Kenapa? Faktanya Cipanas ada di puncak, bukan di tepi pantai. Kok pakai kapal layar? Tidak sesuai fakta. Tapi ada orang kesaksian begini, saudara, ketika hari itu ya, saya sakit loh. Dijamah kepala saya waktu itu. Sembuh, saudara. Wah, sebulan kemudian dia kesaksian di gereja lain lagi. Saudara, ketika itu saya sakit ya, didoain saudara. Enggak dijamah apa-apa loh padahal, sembuh saya. Tadi katanya dijamah. Sekarang enggak konsisten. Artinya dia bohong. Mengerti maksudnya? Karena enggak konsisten. Yang benar yang mana? Itu. Kalau orang enggak konsisten itu berarti kalau suatu kalimat, pesan, atau ajaran tidak konsisten, itu artinya tidak benar. Tapi bukan berarti gini loh, dulu salah, sekarang benar. Nah itu memang harus berubah, masa biarin konsisten salah. Beda loh ya. Maksud saya di suatu waktu yang sama, bukan dulu sama sekarang, di waktu yang sama dia tidak konsisten. Nah itu pasti salah. Orang itu tidak bisa dipercaya. Karena waktunya masih sama, konteksnya masih sama, tapi nggak konsisten. Nah ini dia. Jadi kalau bicara natur kebenaran itu ya, itu sebenarnya merupakan satu topik yang sangat sulit di dunia filsafat. Tapi dalam seminar ini saya buat sederhana saja. Kebenaran itu gini loh saudara, ciri-cirinya itu, natur yang lain itu. Tapi nggak saya masukkan ke 7 natur. Ini salah satu natur kecilnya aja. Kebenaran itu yang sulit dipermudah. Bukan yang mudah dipersulit. Mengerti maksudnya ya? Kan prinsip banyak orang, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Itu bukan kebenaran, itu orang jahat namanya. Hal sederhana aja diruwet-ruwetin gak karuan. Orang benar itu yang ruwet dibikin gampang. Supaya orang mengerti. Tuhan yang mana kira-kira?
Tuhan yang sulit dibikin gampang sama Tuhan. Keselamatan rumit, kalau tanpa Tuhan nggak ada solusinya. Dibikin gampang, aku saja yang mati buatmu. Tapi kamu harus percaya, bertobat. Dibikin gampang kan sebenarnya. Itu yang rumit digampangin. Dulu Taurat ruwet banget, 613 aturan syariatnya. Digampangin sama Tuhan. Aduh, kamu 613 hafal gak kira-kira? Enggak hafal masuk neraka. Kalau gitu caranya sedikit. Hafal pun dalam keadaan ketakutan. Bukan itu kebenaran. Digampangin sama Tuhan. Jadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu intinya. Ya. Kalau bisa dipermudah, dipermudah, jangan dipersulit. Kalau orang suka mempersulit, bukan orang benar ya. Urusan sederhana aja disulit-sulitin. Yang susah digampangin. Saya suka kalau ada persoalan yang rumit gitu, gampangnya gimana ya ini ya. Ngajarin orang tuh gimana ya supaya gampang dimengerti ya. Begitu, bukan ngajarin orang bagaimana ya supaya aku kelihatan pinter, dia nggak ngerti. Ya kan? Nanti saya mau ngajar gitu ya, kasih tahu nggak ya? Nah, itu bukan orang benar itu. Orang benar itu kasih tahu, jadi berkat. Banyak orang pelit, ilmu aja pelit, nggak mau ngasih tahu. Berarti ilmunya sedikit tuh, takut dibagi habis. Justru orang benar itu jadi berkat. Berapapun ilmunya bagi. Saya kalau lihat orang kerja nggak efisien itu, aduh, gini. Gitu. Mestinya begitu kita. Segala sesuatu dipermudah dalam kebenaran, jangan dipermudah ngaco. Jangan dipersulit, ya. Saudara lihat aja di sini, dipermudah apa dipersulit? Kan gitu. Yang susah-susah itu digampangin aja. Ngapain dipersulit? Kalau bisa 1 jam selesai, ngapain 2 jam? Iya kan? Jadi koherensi ini salah satu natur kebenaran. Dalam hal ini kita tempatkan di nomor 2 ya. Uji koherensi. Jadi kalau kita mendapatkan suatu ajaran, pesan, berita, apapun, berita misalnya. Ini benar nggak nih berita ini? Masukin sesuai fakta apa enggak? Oh sesuai, ada kejadiannya. Koheren nggak? Meskipun kejadiannya ada, kalau ceritanya pelin-pelan, nggak benar tuh. Bayangkan suatu kejadian, lalu wartawannya cerita. Jam 10 tadi ya terjadi tuh pembunuhan di situ. Terus setelah berapa kalimat gitu, jam 11 tuh. Loh, pasti salah tuh. Nggak mungkin benar. Karena tidak konsisten. Ya, tidak konsisten, Saudara. Koherensi itu salah satu yang harus dipenuhi, syarat cukup. Tapi bukan syarat lengkap. Kebenaran itu pasti koheren, konsisten, dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Pasti. Bahkan komponennya itu gini-gini. Kalau ini suatu pesan atau ajaran segini, di dalamnya kan ada kecil-kecil subnya. Antar kalimat satu dengan yang lain atau antara sub ajaran yang satu dengan yang lain tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin. Semua pasti saling melengkapi, saling mendukung, saling menjelaskan. Pasti. Itu koheren namanya. Makanya kalau kita belajar Alkitab, hermeneutik, bagaimana kita bisa membaca Alkitab dengan benar, pakai prinsip koherensi. Kan baru-baru ini ada yang di sosial media, Alkitab itu tidak bisa dipakai. Karena ayat yang satu dengan yang lain bertabrakan katanya. Ngawur gak karuan gitu. Gak belajar ngomong.
Kalau bukan bidangnya jangan ngomong. Orang jadi salah mengerti, oh kita nggak bisa pakai ya. Seolah-olah bertentangan. Kalau seolah-olah berarti kau yang tidak mengerti. Tapi tidak ada ajaran di Alkitab bertentangan satu sama lain. Tidak ada. Kalau ada tunjukkan ke saya. Tidak ada. Karena Alkitab itu koheren. Semua ajaran yang tidak koheren pasti salah. Dicek aja sendiri. Angkat dompetmu. Benar nggak diisi Tuhan? Tiba-tiba dompetnya penuh. Nah berarti sesuai fakta. Dompetnya tetap kosong. Tidak sesuai fakta. Yang kedua tidak koheren. Emangnya Alkitab ngajarin begitu? Tidak koheren dengan Alkitab, tidak sesuai. Tidak selaras. Ya, hati-hati. Koherensi. Satu ayat dengan yang lain, kitab dengan yang lain dalam Alkitab tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang kontradiksi. Yang ada saling melengkapi, saling menjelaskan. Saling melengkapi, saling menjelaskan. Makanya dalam prinsip hermeneutik, biarkanlah Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Jangan kita yang menjelaskan, memasukkan ide sendiri maksudnya. Banyak orang memasukkan idenya sendiri. Ngajarin, Firaun dikeraskan Tuhan. Makanya Tuhan yang menentukan sebelum dunia dijadikan siapa yang akan binasa, siapa yang tidak. Ngawur itu. Gak jujur juga. Faktanya gak begitu lah Alkitab. Faktanya Firaun mengeraskan hatinya sendiri. 5 tulah yang pertama dicek di Alkitab. Setelah Firaun mengeraskan terus, ngeledekin Tuhan terus, Tuhan yang turun tangan dikeraskan hatinya baru. Itu hukuman dari Tuhan. Bukan Tuhan dari awal sudah mengeraskan, bukan. Diperiksa kalau nggak percaya Alkitab. Satu, tidak sesuai fakta ajaran itu. Kedua, tidak koheren. Masa Tuhan membinasakan orang yang nggak tahu apa-apa? Nggak salah dijadikan jahat. Nggak koheren dengan Tuhan yang kasih itu adanya. Nggak koheren. Ya, hati-hati saudara. Koherensi, lihat nih. Tuhan Allah kita, Allah kebenaran. Di kitab Mazmur, sayang sekali bahasa Indonesia diterjemahkan Allah yang setia. Sebenarnya the God of truth. God of truth. Allah kebenaran, bukan Allah kepalsuan. Itulah sebabnya rohnya disebut roh kebenaran. Spirit of truth. Itulah sebabnya firman-Nya disebut firman kebenaran. Alkitab itu disebut firman kebenaran. The word of truth. Coherent truth semuanya. Saling mendukung. Tidak mungkin Roh Kudus memimpin kita kepada ajaran yang berbeda dengan firman kebenaran. Karena the word of truth koheren semuanya ini. Jelas ya? Makanya kalau kita mau jadi keluarga Allah harus koheren. Jadi apa kita? Anak kebenaran. Children of truth. Anak-anak kebenaran. Ini koheren. Nangkap gak? Makanya Tuhan Yesus berkata, agar aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan mereka di dalam kita. Koheren. Itu sebabnya orang yang tidak hidup untuk kebenaran, dia tidak termasuk dalam sistem ini. Dia anak di luar.
keluarga Allah. Binasa. Setiap orang harus bertobat ketika dengar ini. Aku mau koheren Tuhan. Aku mau satu frekuensi dengan Tuhan. Aku mau satu chemical dengan Tuhan. Chemistry. Aku mau satu selera dengan Tuhan. Satu spirit di dalam kebenaran. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Koherensi, saudara. Nah, Alkitab itulah yang nanti kita akan uji koherensinya. Di suatu seri seminar khusus ketidakbenaran Alkitab. Dengan 7 natur kebenaran. Alatnya sudah ada, alat ujinya. Tinggal diuji. Kalau ada orang yang berkata begini, itu pikiran hasil pikiran dia sendiri tuh. Gak ada di Alkitab 7 natur. Ya memang tidak ada di Alkitab, tetapi natur-naturnya ada di Alkitab. Ini Alkitabiah sekali. Naturnya ada di Alkitab semua. Jadi bukan hasil karangan filsafat, bukan. Ini Alkitabiah. Kalau ada yang tidak setuju, ya gampang. Saya nggak setuju Pak, kebenaran itu sesuai fakta. Oke, kamu setujunya apa? Kebenaran itu hasil halusinasi. Ya sudah, bye-bye bro. Simple kan? Kalau orang menolak 7 natur, ya nggak usah debat. Kebenaran itu koherensi. Enggak, itu pikiranmu sendiri. Ya udah, kebenaran itu nggak konsisten kan, kalau gitu ya udah ambil. Itu nggak perlu debat. Kita pakai fakta-fakta saja. Kebenaran pasti koheren, tidak mungkin tidak. Kalau kebenaran saja tidak koheren, lalu bagaimana kita mau hidup? Bingung. Ini paling jelas nih. Kita mau jadi anak-anak kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata begini. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, firman Tuhan itu firman kebenaran bukan? Engkau benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus yang bicara. Engkau benar-benar murid-Ku. Jadi keluarga Allah di bumi. Itulah sebabnya gereja ini menekankan kebenaran. Ya semua gereja cuma menekankan kebenaran. Tapi silakan dicek dengan Alkitab. Natur yang pertama saja saya sesuai fakta enggak yang kau ngomongin itu? Masa tiap kali minggu khotbah aku dengar suara Tuhan, kamu dengar terus kayaknya. Abraham aja nggak dengar setiap hari. Abraham puluhan tahun baru dengar lagi sekali lagi. Kok orang zaman sekarang tiap saat dengar? Ada loh orang mau khotbah di mimbar belum apa-apa. Saudara tadi waktu naik dari sini saya dengar suara Tuhan. Waduh. Nah ini dengar lagi nih. Nih lagi dengar saya. Yang begituan gak usah didengerin, saudara. Kalau dia mendengar suara Tuhan, pasti yang dibicarakannya koheren dengan kehendak Tuhan. Pasti. Dengar suara Tuhan tapi minta transfer. Suara Dewa Mamon itu pasti. Ya. Kadang-kadang kita lucu juga ya dengarnya ya. Aduh, tapi ya kalau enggak bagaimana dong? Fakta itu soal pandangan dari luar, faktanya bagaimana. Koheren itu bicara di dalamnya, internalnya. Keadaan internalnya ini koheren atau tidak nih? Konsisten nggak nih ajaran ini? Pesannya ini konsisten nggak? Ada pertentangan nggak di dalamnya? Gereja yang ideal, koheren di dalamnya. Koheren di dalam Tuhan. Bukan koheren gini, wajahnya sama semua. Oh, bukan. Pakaiannya sama semua seragam. Bukan. Bukan luarnya. Mindsetnya koheren. Satu selera keluarga Allah di bumi. Amin semua? Nah, mesti begitu. Makanya kita nggak peduli jumlah. Yang kita tekankan koherensi. Supaya semua jadi anak-anak Allah. Itu yang nomor 1 sebenarnya. Kalau cuma jumlah rame-rame, wah itu setan itu banyak pengikutnya loh.
sepertiga malaikat di surga ikut dia. Tahu? Itu tahu ya saudara ya? Si iblis itu yang disebut banyak orang Lucifer, padahal bukan Lucifer itu. Itu sebutan terjemahan aja. Dia membawa sepertiga bintang-bintang di langit. Figuratif, bukan bintang dibawain gitu, bukan. Sepertiga malaikat di surga ikut dia. Jadi roh-roh jahat di bumi. Perhatikan, kejahatan juga koheren. Rajanya Lucifer. Roh-roh jahat, spiritnya sama semua kan? Koheren. Kerajaan kejahatan, kerajaan kegelapan juga koheren, saudara. Makanya koheren tidak bisa jadi patokan. Tapi kalau tidak koheren, pasti salah. Kegelapan aja koheren. Ada nggak komponen dari kegelapan yang ingin menyelamatkan manusia? Nggak ada. Kalau cuma menyembuhkan ada, menyembuhkan penyakit fisik doang. Fisik disembuhkan buat apa? Kalau jiwanya binasa. Yang prioritas pertama itu justru jiwanya yang harus selamat. Fisiknya mau sembuh mau enggak penting. Yang paling penting itu jiwanya selamat. Gitu loh. Alkitab dengan jelas loh. Jangan takut terhadap yang bisa membunuh tubuh. Takutlah terhadap yang bisa membunuh jiwa. Jelas. Perhatikan ya. Kalau firman Tuhan disampaikan koheren. Kalau saudara perhatikan khotbah tiap minggu ya. Di sini koheren. Kalau ada yang nggak koheren, tolong kasih tahu kita supaya kita perbaiki di masa depan, nggak mengulang kesalahan yang sama, kan gitu kan? Tapi kalau memang koheren, harus diaminkan. Amin, saudara? Sebab kalau enggak kita sendiri yang rugi. Ini bukti koherensi. Allah kita itu konsisten. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi bicara koherensi itu bicara soal faktor internal dari suatu pesan, ajaran, filosofi, berita atau apapun namanya. Faktor internalnya ini, ya. Tidak boleh ada kontradiksi di dalamnya. Nah, ada banyak kasus di mana seolah-olah ada kontradiksi. Sebenarnya tidak demikian. Kita bisa berikan satu contoh, nanti waktu studi kasus banyak. Satu contoh saja, koherensi di Alkitab. Ketika langit dan bumi diciptakan, maka Adam tercipta ya, dicipta ya. Tapi Adam jatuh dalam dosa. Lalu apa kata firman Tuhan? Turunlah firman Kejadian 3 ayat 15. Coba dibaca. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala si iblis. Itu dia. Nah, lalu digenapi di kayu salib. Padahal jarak ini berapa tahun, saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ini masih awal banget kan? Belum ada kalender. Waduh, ini berapa lama? Tapi konsisten, koheren. Janji Allah mula-mula ini digenapi kemudian. Koheren, tidak ada cerita lain. Seluruh Alkitab koherennya di situ. Coba kita baca Galatia misalnya. Galatia pasal 4
ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Anak tunggal Bapa diutus dari surga ke bumi. Melakukan tugas kemesiasan. Jelas ini, ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita menjadi anak. Ini dia, saudara. Contohnya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ada banyak ayat ini, banyak banget. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Dan lain-lain, banyak sekali ayatnya. Bayangkan, nubuatan ini terjadi tahun berapa kita nggak tahu. Kemudian digenapi. Koheren. Nubuatan itu pasti digenapi, koheren. Kalau nubuatan itu tidak digenapi, namanya bukan nubuatan, namanya lu buat-buat. Kan banyak yang begitu kan? Heran saya sama manusia zaman sekarang. Saya bernubuat, saudara. Kau bernubuat, kau itu siapa? Disuruh Tuhan enggak? Ayat Alkitab berkata, kamu terlalu berani mengatakan sesuatu yang tidak kusuruh. Nabi palsu. Ya. Makanya enggak terjadi. Udah enggak terjadi, enggak minta maaf lagi. Tadi ada yang kirimin saya videonya seseorang yang dulu ngetop KKR kesembuhan dan sebagainya. I was wrong. Saya salah, saudara. Dulu saya menyesatkan banyak orang. Iya, kau menyesal tapi korbannya banyak seluruh dunia. Saya ngajarin teologi kemakmuran. Itu. Waduh. Buat persembahan buat beli jet pribadi. Waduh. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh pasti diampuni juga. Tapi korbannya sudah banyak. Tapi dia pernah ngaku salah sih di tahun berapa. Tapi kumat lagi. Nah yang kali ini nggak tahu kumat lagi apa enggak di kedepannya. Lihat saja faktanya. Orang bertobat itu kelihatan faktanya. Koheren nggak? Konsisten nggak dengan kata-katanya dia sendiri itu? Kalau nggak konsisten ya itu bukan kebenaran, kepalsuan memang. Ya. Alkitab itu luar biasa loh saudara. Tidak ada buku, tidak ada kitab yang sedemikian seperti Alkitab. Gak ada. Nubuatan digenapi, gak ada nubuatan digenapi di tempat lain. Mana ada? Kitab Nostradamus yang katanya ramalan hebat, coba dibaca. Kalimatnya apa? Kalimatnya gak jelas gitu. Tadi pas-pasin kejadiannya. Lagi pula gak ada artinya. Soal apa itu? Ya. Salah satu kunci kebenaran, bukti adanya nubuatan yang digenapi. Sebab tidak ada di kitab manapun nubuatan digenapi, kecuali Alkitab. Itu membuktikan bahwa Alkitab yang benar. Karena siapa? Karena yang tahu masa depan cuma Tuhan. Jadi tidak mungkin ada nubuatan di kitab lain, dimanapun. Terus digenapi, gak ada. Itu salah satu. Prinsip koherensi itu kuat sekali. Koherensi dalam hal nubuatan di kitab lain gak ada. Berani bernubuat, meleset pasti. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Jadi ini koheren nih. Antara ayat ini dan ini koheren. Ini menjelaskan di kemudian hari, ini menjelaskan di kemudian hari. Ini juga saling menjelaskan, saling melengkapi. Semuanya ini koheren. Konsisten, tidak ada yang bertentangan. Kalau ada orang yang menganggap bertentangan Pak, ayat ini dengan ini, silakan disampaikan. Nanti kita jelaskan. Tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang seolah-olah itu seolah-olah karena manusianya yang tidak mengerti.
Makanya kalau ada orang yang menyampaikan 1 ayat atau 2 ayat, silakan. Nanti kita bahas. Mumpung lagi bicara 7 natur kebenaran. Ya, orang di luar sana punya bahan, enggak Pak, salah. Silakan disampaikan. Kan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Nanti kita bahas. Supaya saudara tahu kebenarannya. Tugas kita semua, Alkitab berkata kita loh tugasnya. Kita bertugas untuk menjelaskan iman kita kepada orang yang belum percaya atau yang meragukannya. Ini loh begini sebenarnya, kau salah mengerti bro. Gitu. Ya, itu tugas kita. Makanya idealnya setiap kita itu jadi marketingnya Tuhan juga. Jangan cuma selamat diri sendiri. Bagikan info-info ini kemanapun saudara punya kenalan. Supaya banyak orang koheren dengan kita. Koheren itu satu selera. Satu dalam kebenaran. Tuhan sendiri loh yang bicara. Supaya engkau di dalam aku, Bapak di dalam aku di dalam engkau. Dan mereka di dalam kita. Itu bukan secara fisik nyatu, nempel. Bukan secara fisik. Hidupnya sama. Memiliki roh yang sama. Spiritnya sama. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi koheren dengan kerajaan surga, dengan Tuhan. Roh Kudus fungsi utamanya apa? Memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Supaya koheren. Jadi kalau ada orang yang berkata aku sudah selamat, tapi gak koheren. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Itu sekaligus mematahkan teori bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan karena melakukan kehendak Tuhan. Supaya koheren. Sesuai kehendak Tuhan. Itu koheren namanya. Tuhan Yesus sudah jadi contoh. Ia melakukan seluruh kehendak Bapanya. Sampai selesai di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus merentangkan tangannya di kayu salib berkata, sudah selesai. Sempurna. Alkitab mengatakan ia mencapai kesempurnaannya. Maka ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pokok keselamatan buat kita semua. Ia menjadi imam besar yang abadi selamanya bagi kita semua. Contoh, ini loh koheren itu melakukan kehendak Bapa. Bukan melakukan kegiatan agamawi saja. Apalagi kalau ada modus ngumpulin duit. Apalagi kalau ngajarin teologi kemakmuran. Akal-akalan semua itu. Itu enggak koheren dengan kehendak Tuhan loh. Makanya Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu jelas. Bukan orang yang panggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan KKR, mujizat kesembuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan. Bukan orang yang mengusir setan demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Yang menyembuhkan orang lain demi nama Tuhan masuk kerajaan surga. Bukan. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang koheren dengan surga. Saudara koheren enggak dengan surga? Kalau tidak berarti bukan warga surga. Bukan. Kalau koheren baru. Makanya peperangan rohani yang sebenarnya itu bagaimana kita mengalahkan manusia lama kita menjadi manusia baru yang koheren dengan surga. Yang sesuai kehendak Tuhan. Prinsip koherensi. Jelas? Amin? Nah ini ada banyak studi kasus sebenarnya. Nanti kita akan bahas di akhir setelah 7 natur ya, lengkap. Wah jadi cepet tuh, jadi enteng ngomongnya. Ini salah ini, melanggar natur keberapa, yang ini apalagi karangan diri sendiri. Nanti saudara akan bingung, ternyata hampir semua salah. Waduh, bukan berarti, sok nih merasa paling benar sendiri. Bukan, kita itu bukan sok. Mari kita periksa sama-sama secara objektif, jangan subjektif. Secara fakta di Alkitab bicara apa, gitu loh. Dampaknya apa yang diajarkan, apakah itu membawa perubahan,
perubahan yang bagaimana. Semua itu harus, karena iman itu harus nyata dalam hidup kita. Jangan cuma banyak teori melulu. Ya, banyak orang teori melulu. Tapi di sisi lain orang ada yang nggak mau pakai teori sama sekali. Maunya mendengar suara Tuhan. Nggak tahu Tuhan yang mana ya dengar. Karena apa yang diajarkan ternyata bertentangan dengan Alkitab. Itu bukti bahwa ia bohong sebenarnya. Nggak koheren dengan Alkitab. Ya, nah, jadi koherensi itu natur kedua, di mana kita bisa melakukan uji kebenaran setelah kita uji ada faktanya atau tidak. Nah, jadi sekarang saudara kalau ada orang yang bertanya atau meragukan kebenaran, saudara bisa melakukan, terangkan saja, coba ikuti 7 natur kebenaran. Yaitu tadi, kalau ada orang bicara sesuatu, itu fakta bukan. Jangan-jangan cuma apa kata orang. Gitu. Kalaupun fakta, nanti dites, konsisten enggak? Bener enggak begitu? Nanti yang ketiga berikutnya, pragmatis dan sebagainya. Kalau kita mengerti dengan kebenaran dengan lengkap ya, kita menghindari kesalahan yang tidak perlu sebenarnya kita buat. Kalau orang nggak ngerti apa-apa asal bicara tuh, padahal kalimatnya aja sudah salah. Kalimatnya aja salah, bayangin. Banyak sekali ajaran saya perhatikan ya, kalimatnya aja kontradiksi. 1 baris dengan 2 barisnya. Udah kontradiksi. Gak konsisten, kontradiksi lagi. Ya udah pasti salah. Iman Kristen, iman yang Alkitab itu lengkap. Secara logika benar, secara empiris benar, secara historis pasti benar, secara apapun benar. Secara koherensi juga pasti benar. Itulah kebenaran. Mau diuji dari sisi manapun, tetap benar. Kepalsuan takut diuji. Perhatikan baik-baik. Kalau orang suka nyerang lalu kita kasih kritik sederhana aja udah marah itu. Nah itu dia kepalsuan. Bukannya menjelaskan tapi marah duluan. Nah itu kepalsuan tuh. Saudara perhatikan baik-baik. Sesuatu yang harusnya dibuat gampang dibuat sulit. Coba saudara kalau Tuhan kita maunya gini. Nanti di surga bahasa Ibrani loh saudara. Saudara yang nggak bisa bahasa Ibrani ya, nanti di surga buta huruf. Waduh, langsung tergeletak kita. Bahasa Ibrani kan susah banget. Ya kalau dasarnya ya gampang, dasar-dasar Ibrani. Tapi kalau sudah masuk ke grammarnya kan harus banyak yang dihafal. Oh begini, tensesnya. Perubahan katanya dan sebagainya. Kan banyak. Coba. Orang ke gereja bisa bahasa Ibrani nggak? Nggak bisa, belum. Kalau nggak bisa, duduknya nggak di sini, apalagi paling depan. Duduknya di bawah, itu pun di luar di taman sono. Nah, kalau begitu caranya nggak ada orang masuk surga nanti. Kan ada beberapa orang yang percaya bahwa di surga itu bahasanya bahasa Ibrani. Waduh, susah juga ya kalau gitu ya. Yang sekolah STT aja belum tentu bisa bahasa Ibrani, saya kasih tahu. Jangankan yang sekolah, yang lulus juga belum tentu bisa. Kenapa? Begitu lulus lupa lagi semuanya. Ayo jujur, belum lulus aja udah lupa. Saya perhatikan ya banyak orang itu sekolah belajar Yunani, Ibrani, tapi belum lulus aja sudah lupa semua. Kalau nggak dipakai bahasa itu memang lupa sih, itu wajar. Kalau memang dipakai nggak lupa. Makanya kita harus hidup itu dalam kebenaran itu dilakukan setiap hari kalau nggak lupa dalam hal apapun. Dalam hal bahasa, dalam hal bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan itu setiap hari. Bukan gini, nanti hari Minggu aku mau lakukan yang menyenangkan Tuhan. Lupa apa sih? Menyenangkan Tuhan itu setiap saat, setiap hari, dalam segala hal. Jadi nggak perlu ingat-ingat, nggak bisa lupa, tapi menjadi kebiasaan kita hidup. Begitu mestinya. Ya, jangan pernah
mengharapkan suatu hari aku pintar Ibrani, tapi nggak belajar, nggak bisa. Belajar aja belum tentu. Ya, koheren. Sesuatu yang tidak koheren tidak bakalan berhasil. Kalau kamu mau jadi sarjana yang hebat, harus koheren dari sekarang. Ciri-ciri sarjana yang hebat itu apa? Belajar dulu yang tekun, lakukan kehendak Tuhan setiap hari, gitu loh. Ya. Tapi saya kasih warning ya, peringatannya. Ini seminar seperti ini bahaya. Kenapa? Karena pendengarnya jadi peka, jadi mengerti. Orang ngomong sedikit, bohong nih. Ngomong sedikit, kok nggak konsisten tadi ngomongnya apa, sekarang ngomong apa, beda menit padahal. Jadi peka. Yang pertama ya saudara ya, nanti kalau saudara jadi peka, satu, jangan menghakimi. Ya kita tahu, oh ini salah nih, ya udah. Tapi jangan nyerang. Ya. Yang kedua, jangan jadi orang yang ganas. Ganas itu dikit-dikit nyalain orang. Ya. Nanti ada khotbah apa, pengkhotbahnya salah dikit, angkat tangan loh. Salah Pak. Loh, di gereja ada yang kayak gini nih. Jangan, itu bikin kekacauan tuh. Ya udah salah, diam aja lah. Lain kali nggak usah datang lagi. Lah salah ngapain kau dengar? Belajar yang benar, jangan buang waktu. Ya, pasti ada yang dengar kesel gondok banget gitu. Jangan salah saudara. Bahkan saya bicara sama jemaat, saudara jangan kesini lagi kalau saya bicaranya salah. Kalaupun salah diperingatkan gak mau berubah, ya jangan kesini lagi. Ngapain saudara dengar sesuatu yang salah dari saya? Kalau memang salah. Kalau benar ya dengarkan. Kan gitu kan? Hidup cuma sekali. Coba kurang jelas apa lagi. Gak cari apa-apa kita. Kita cuma menyebarkan kebenaran aja. Kenapa? Supaya kita mau koheren dengan Tuhan. Seturut kehendak Tuhan. Gairahnya gairah Tuhan. Kan begitu. Ya. Amin ya semua. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama ini ya, itu bisa dijawab dengan dua natur ini. Fakta dan koherensi. Kalau saudara mengerti ini baik-baik, nanti dengan contoh-contohnya tentunya, itu orang nanya apapun saudara bisa jawab. Lain kali lebih sedikit yang pertanyaan ke saya, ke saudara aja. Saudara bisa jawab beneran nanti, lihat aja. Kakak ipar saya itu seorang gembala di suatu denominasi gereja. Sekarang kalau ditanya apa aja bisa jawab dia, dan benar. Karena mengikuti udah bertahun-tahun. Itu kebenaran itu membuat orang jadi cerdas. Kita tidak bicara IQ loh ya. Cerdas dan peka. Kepekaan roh itu didapat dari kebenaran, saudara. Saudara akan jadi peka ketika lihat orang ya, sebentar aja gitu ya. Bukan orang benar dia ini. Kasihan dia. Ketahuan sebentar. Jadi cerdas dan peka. Sebaliknya, kepalsuan jadi orang jadi O2N. O2N itu O-on. Lihat saja orang yang O-on itu. Apa yang dia dengerin? Pasti bukan kebenaran. Ini ya, gawat loh. Orang kalau denger ini nggak kenal itu sombong sekali orang ini. Padahal bukan itu maksud saya. Maksud saya itu nusuk-nusuk hati itu supaya orang, iya juga ya gitu loh. Bukan bermaksud cari musuh. Buat apa cari musuh? Gak ada gunanya ya. Kalau yang sudah kenal ya senyum-senyum aja lah. Maksudnya mengerti. Koherensi saudara. Kemarin ada yang tanya kepada saya begini. Alkitab itu kok sepertinya tidak konsisten ya Pak. Tidak koheren gitu. Apa? Saya tanya. Matius 1 ayat 1 sampai 17 Pak. Itu tentang silsilah Tuhan Yesus. Kok gak sama ya dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38? Kok gak sama ya? Gak koheren nih Pak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kalau menemui kasus-kasus seperti itu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan tidak koheren, dipelajari dulu, dicatat dulu. Menurut Matius, nih saya ceritain ya, menurut Matius nanti dibaca sendiri. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Itu diceritakan silsilahnya begini loh.
Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan seterusnya, lalu Daud, Salomo, Yusuf, barulah Yesus. Gitu. Sedangkan yang dari Lukas, ceritanya Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, masih sama sampai situ. Nah setelah itu Daud masih sama, setelah Daud barulah Nathan. Loh kok beda, nggak koheren nih. Nanti dulu, belum selesai. Setelah Nathan, rupanya Maria. Nangkep nggak maksudnya? Rupanya jadi Matius menelusuri silsilahnya dari sisi Yusuf. Sedangkan Lukas menelusurinya dari sisi Maria. Bukan tidak koheren, itu koheren. Itu kau saja yang tidak teliti. Gitu loh maksudnya. Makanya jangan buru-buru menyerang, bertanya baik-baik. Nanti kita jelaskan. Ada lagi yang ngotot soal Henok. Henok itu anak siapa? Keturunan siapa? Gitu. Saya jawab dong. Henok itu keturunan daripada Set. Yang kemudian lanjutannya ada Nuh dan seterusnya. Oh enggak, keturunan Kain itu gitu. Loh, kok ngotot Kain ya? Saya sampai heran juga apa saya salah baca ya. Sebab dia itu loh, apa? Yakin pede gitu. Saya sampai kalah pede sama dia. Setahu saya Set loh. Enggak, Kain. Ini ayatnya. Wow, kasih pakai ayat. Waduh. Salah jangan-jangan saya. Oke deh, kita baca. Kan gitu. Saya cek kan yang ayat yang dia kasih. Ayatnya ini saudara. Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henok tuh. Anaknya Kain kan? Enggak bohong dia benar. Saya catetin deh biar saudara nanti di rumah tahu. Kejadian pasal 4 ayat 17. Ya, itu cerita tentang Kain lalu punya anak Henok. Bener kan? Kain. Yang sampai Nuh itu Kain kata dia gitu. Oke deh. Lalu saya baca terus nih ceritanya. Ya. Bagi Henok lahirlah Irat dan seterusnya dan seterusnya. Kan gitu kan? Di ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Gitu kan? Nah, lanjut terus, baca aja terus gitu. Nanti ada cerita bahwa sebentar, itu ayat berapa tuh? Oke. Itu kalau terus dibaca, ini kan cerita yang sekarang ini kan Adam tuh melalui Set kan. Yang tadi kan melalui Kain. Ya, ini yang Set nih, ya. Nah. Mana yang Set sebentar. Kejadian 5 ayat 18. Jadi ceritanya begini, yang ini Set. Ya. Set punya anak, lalu Kejadian 5 ayat 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Kejadian 5, 18. Kejadian 5, 18. Ternyata ada nama Henok. Nah, Henok ini kalau kita teruskan, Nuh. Rupanya dia tidak bisa membedakan mana Henok yang keturunan Kain dan mana Henok yang keturunan Set. Kenapa nggak bisa membedakan? Karena bacanya nggak urut. Dia lompat ke cerita Nuh, ini nggak dibaca. Ini dibaca pun dia nggak cerita, yang Set dia nggak baca. Oh Henok, dia pikir sama. Ngotot lagi. Makanya harus sesuai fakta. Faktanya teks Alkitab cerita lengkap. Kalau orang berbesar hati, dia maju imannya. Tapi kalau orang nggak berbesar hati, kesel gitu, ditunjukkan kesalahannya. Awas lo ya, kurang lewat mana ntar. Loh,
Itu namanya ad hominem. Jangan pernah mulai sekarang ad hominem ya. Jangan pernah diantara kita yang nunjuk orang, oh itu memang nyerang pribadinya. Jangan. Kita nyerang ajarannya. Ajaran itu salah itu. Gitu. Yang benar begini loh. Gitu. Ada amin? Kan gitu ya. Kalau enggak buat apa kita seminar-seminaran begini. Memang kurang kerjaan kita. Mendingan kita jalan-jalan ke Ancol ya. Semuanya rame-rame kan enak. Tapi nanti ada waktunya kita jalan-jalan sambil bersekutu. Retreat. Saudara kalau mau ikut silakan ya retreat ya. Pasti saudara diberkati. Kita belajar bersekutu, belajar bersama, dengar firman, olahraga, apalagi makan sehat. Gak tahu makanannya sehat apa enggak. Begitu saya ngomong makan sehat langsung lemes. Enggak makanan normal. Oke, saya rasa cukup. Jadi kita sudah belajar dua natur nih. Satu fakta, kedua koherensi. Koheren, konsisten. Ya. Nanti pertemuan mendatang kita lanjutkan dengan natur yang ketiga. Semua nanti akan makin hari makin ini berguna sebenarnya dalam semua sisi kehidupan. Kalau saudara nanti belajar kemarin ikut OBS, Online Bible Study, yang Rabu malam, kan saya ajarin hermeneutik sederhana tuh, tapi itu sudah cukup. Bahwa, oh begitu ya baca Alkitab. Iya. Nah ini nambah nih, hermeneutik itu harus koheren. Kalau enggak percuma. Ya, banyak orang tidak mengerti. Oke, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita tiba ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu sebelumnya, apakah diberkati dengan sesi kedua ini? Tepuk tangan sekali kalau diberkati. Barangkali ada juga yang mumet Pak, geleng-geleng. Ya. Oh gitu? Enggak apa-apa, dengar aja dulu nanti pasti mengerti ya Pak ya. Ya betul. Baik. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh angkat tangan biar tim kami bisa memberikan mikrofon. Dan minta tolong untuk yang bertanya nanti sebutkan nama dan sampaikan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu, barangkali yang mau bertanya. Ya. Ada, Di depan silakan. sini, Pak Siswanta. Pak Siswanta, silakan. Mic-nya ada nggak? Mana mic-nya? Oh, Silakan Pak. berdiri Pak. Ya. Shalom Pak. Shalom. Pak Wiknyo, iman tanpa perbuatan mati ya Pak ya. Mati. Bagaimana ya Pak ya? Iman yang kita ingin buat, teori kebenaran ini yang dua aspek hari ini, korespondensi dengan fakta dan koherensi ini kita mau aplikasikan Pak. Ya. Kalau hal iman. Ya. Oke, baik. Kita ingin mengaplikasikan Pak. Ya. Nah yang saya temui sebagai seorang Kristen adalah kekristenan yang sudah hilang ya Pak. Ya. Misalnya gereja di Eropa konversi jadi kafe gitu Pak ya. Ya. Saya di marketplace, ini kalau kekristenan satu hal, saya di marketplace Pak. Di marketplace mengalami degradasi yang habis-habisan Pak. Contoh bisnis yang etikanya, wah iramanya sudah irama yang rusak Pak, mengalami kerusakan. Kira-kira itu Pak teori yang jadi aplikasinya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik. Ini pertanyaan luar biasa ini. Kita bicara soal iman. Iman dan etika. Sebenarnya itu soal etika tuh Pak. Kalau dunia bisnis sudah begitu kotor, bagaimana kita harus berbisnis? Tapi tanpa melanggar etika iman kita. Etika Kristen maksudnya ya. Iman tentu saja harus ada faktanya. Faktanya berupa apa? Perbuatan.
orang beriman itu kelihatan dari perbuatannya, faktanya. Katanya kau percaya Yesus, mana? Percaya Yesus kok ngomongnya jorok. Percaya Yesus kok males begitu. Percaya Yesus kok ngambekan. Ayo. Percaya Yesus kok nggak melayani. Nah itu, iman itu faktanya berupa perbuatan. Kalau ada yang masih ngeyel terserah. Saya udah capek ngadepin orang yang enggak perlu perbuatan. Enggak tahu kenapa dia seperti kehilangan akal gitu ya. Padahal faktanya itu Yakobus pasal 2. Dibaca baik-baik, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Sedangkan perbuatan inilah yang nanti bentuknya etika. Bagaimana kita beretika? Kan begitu. Iman seseorang akan kelihatan dari caranya seseorang hidup dalam etikanya. Apakah ia memakai etika kejahatan atau etika kebenaran? Kalau etika kejahatan itu Pak, asalnya dari dirinya sendiri, memang merencanakan kejahatan. Tapi kalau etika kebenaran, ia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Itu beda. Sayang sekali dalam dunia nyata, agak abu-abu. Seolah-olah. Kan gitu. Nah, kalau agak abu-abu inilah yang kita mesti diskusikan, jangan ruang terbuka gini. Kalau ruang terbuka gini orang salah mengerti bisa loh. Bisa. Misalnya nih, contoh kasus lain ya. Pak boleh cerai nggak ya Pak? Kalau saya bilang boleh ntar dibilang sesat seluruh dunia. Iya kan? Karena orang semua pengertiannya gitu kan. Padahal dalam kasus tertentu, kasus sangat tertentu, kasus spesifik banget, malah harus cerai. Kalau orang menentang Tuhan dan tidak mau bertobat dan mau bunuh terus setiap hari, ya lari dong, jangan diam aja ya mati. Tubuh kita milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik pasangan hidup kita. Kalau pasangan hidup kita mau bunuh ya kita menghindar dong. Bukan milik dia, milik Tuhan. Coba bayangkan. Tapi kalau orang ajar gitu, enggak boleh cerai Pak tapi. Terus serahkan diri dibunuh. Enggak bisa. Kau enggak ngerti kebenaran berarti. Tuhan membenci perceraian pasti. Tapi Tuhan juga membenci pembunuhan. Ayo. Makanya ya, kalau belum lengkap itu jangan banyak omong. Kalau belum lengkap baca Alkitab, belum lengkap mengerti kebenaran, 7 natur, jangan banyak omong. Nanti itu kalau diputar ulang ya omonganmu itu nanti kau malu, kita malu. Kita dulu juga buat salah kan? Masa mau ngulang-ulang terus? Ya jangan dong, ya. Nah, etika ini ada mesti dibahas tersendiri suatu hari. Itu sulit, bisa jadi podcast nanti, talk show. Jadi gimana dong? Saya mau jujur dimintai duit terus. Misalnya gitu kan? Nah, saya mau tanya begini, kalau kita jalan di pinggir jalan, lalu lu ditodong nih, harta atau nyawa? Jawabannya apa? Sebentar, saya jadi bingung. Ditodong mestinya apa ya? Itu pertanyaan itu sebenarnya apa sih? Harta atau nyawa gitu? Kamu mau nyawa atau harta gitu ya? Mestinya jawabannya nyawa kan? Harta? Oh atau? Oh harta atau nyawa? Atau? Nanti yang nodong, capek gue. Mau pilih harta atau pilih nyawa gitu misalnya. Pilih nyawa kan? Hartanya dikasih kan? Terus ada yang ngomong gini, nyuap ya. Gimana? Itu nyuap bukan? Ya bukan lah. Justru kalau kita nggak mau mamon loh. Dalam keadaan terjepit aja masih sayang harta. Yang benar dia kasih. Betul nggak? Nah, dalam kondisi yang dipaksa-paksa itulah kita nggak salah. Bukan kita yang mau memberikan uang. Kecuali dalam keadaan tertentu memang kita mau nolong aja. Nah itu nggak apa-apa memang. Jangan ada kejahatan di hati kita, itu aja. Prinsip umumnya itu, jangan ada kejahatan di hati kita.
Kadang-kadang kita generous juga nolong orang kan, nggak apa-apa lah nolong orang. Tapi bukan dalam rangka kejahatan. Misalnya kolusi untuk mencelakakan seseorang, ya itu nggak boleh lah, itu mah udah pasti kejahatan yang itu. Tapi etika ini memang sulit, case by case Pak, nggak bisa dijadikan rumus umum. Kalau sudah menyangkut persoalan kontemporer, misalnya surrogate mother. Surrogate mother itu orang yang sewa rahim. Jadi ada orang yang ibu-ibu yang rahimnya lemah, lalu ada pasangan suami istri yang rahimnya lemah, istrinya, lalu punya baby, dilanjutkan di rahimnya ibu lain karena rahimnya lebih sehat. Boleh enggak? Jangan buru-buru jawab. Harus mengerti dulu kebenaran. Baru bisa jawab. Ya. Zaman dulu orang keburu-buru jawab. KB enggak boleh. Kehendak Tuhan kau halangi, enggak punya anak. Dulu kan ngomongnya gitu kan. Buktinya sekarang sudah biasa. KB itu biasa-biasa saja. Nah gitu loh. Jadi jangan terlalu ekstrim. Begini pokoknya padahal belum lengkap. Pengetahuannya, hikmatnya belum lengkap juga. Jangan ya. Apalagi menghakimi orang jangan. Nah 7 natur kebenaran membuat kita semakin lengkap. Ini hanya alat. Nanti kalau kita mau belajar sungguh-sungguh ya kita makin hari makin mengerti. Begitu ya Pak Sis? Oke, nanti bisa ngobrol sendiri kita. Yang lain. Baik, masih adakah Bapak Ibu? Oh ya, yang di depan sini dulu ya. Pak Diki dulu ya. Mikrofonnya dong. Pak Diki, Silakan, Pak. silakan. Shalom Pak Wijnyo. Shalom. Sebenarnya banyak banget pertanyaan, cuma hari ini 2 aja lah Pak. Oke. Pak, jadi jadi gini Pak, ini bagus sih, memang fakta itu harus ada sejarahnya ya Pak ya, historis gitu. Ya. Karena salah satu pengkhotbah yang saya suka juga, dia ada bilang gini Pak, dia seorang sejarawan. Jadi sejarah yang penuh bukti itu adalah mitra yang dari iman yang penuh bakti. Bagus. Gitu. Jadi gini Pak, namanya pastikan ajaran itu harus ini ya Pak, koherensi dari Tuhan Yesus, para rasul, bapak-bapak gereja sampai sekarang kan gitu. Nah jadi saya cerita tentang ini sahabat saya Pak. Ya. Dia itu ada di inilah, maksudnya dia yang jadi repot kan gini Pak. Alkitab kan memang benar ya Pak ya. Dia udah harus benar lah gitu. Nah, tapi kan yang jadi soal kan soal tafsir yang tadi Bapak bilang. Betul, gitu. betul. Penafsiran itu bisa keliru, Betul, bisa salah betul. gitu. Nah, jadi menurut saya pendetanya sahabat saya ini menafsirkan hal yang salah Pak. Dia memberitakan Injil yang salah kayak gitu. Ya. Jadi saya berdiskusi gitu, saya kasih tahu lah pokoknya sampai akhirnya kita memutuskan ya memang pendeta tersebut salah, tapi dia ini mengkultuskan pendeta ini Pak. Jadi dia menutup ya udah, yang penting saya tidak mengikuti ajaran yang satu ini. Oke, mengerti. Kayak gitu. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kayak dia merasa yang penting selama nggak ngikutin ajaran yang ini, Injil yang lain ini, saya tetap selamat. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana gitu? Tapi dia tetap mengikut. Tetap ngikut. Oh, oke. Ya, begini. Kalau seorang domba ikut gembala, gembalanya itu salah arah. Dombanya ikut salah arah enggak? Ya pasti ada akibatnya. Jadi salah berpikir, pengertiannya salah. Hidupnya bisa saja salah juga. Karena bagaimanapun yang terjadi bukan transfer knowledge saja kan, transfer spirit tuh, tanpa berasa. Spiritnya masuk, tanpa berasa. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu salah tetap ikut, yang salah orang itu. Alkitab berkata, kalau engkau tahu berbuat baik tapi tidak kau lakukan, dosamu kekal. Kecuali tidak tahu, kalau tidak tahu ya udah. Sudah tahu salah, kau ikutin terus, dosamu kekal. Sorry Pak, meskipun dia tidak mengaminkan doktrin yang satu ini. Kalau nggak mengaminkan kenapa ikut? Karena mengkultuskan itu sih Pak, karena mungkin Ya itu artinya ngikut. citranya baik gitu. Itu artinya mengikut. Ya kan? Artinya ikut.
kalau Bapak sama saya sih mempunyai sudut pandang yang sama. Karena bagi saya pendeta yang memberitakan Injil yang lain itu bagi saya dia membunuh tetapi di dalam kekekalan, Pak. Karena kalau di dunia ini kan kebinasannya apa namanya? Mati fisik. Iya, mati fisik. Tapi kan kalau udah mendengar Injil yang lain itu bagi saya itu udah kematian kekal gitu, Pak. Iya. Dan kalau kita ikut dia gitu, bagi saya dia menjadi saksi, apalagi dia udah tahu gitu orang ini salah, tapi kenapa dihiraukan gitu. Ya, gitu itu sih, Pak. makanya manusia diberi kehendak bebas kan. Itu pilihan dia. Nah, setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, ya udah, kita masing-masing bayar harga. Gitu. Yang penting kalau ikut 7 natur kebenaran ini kita bisa membedakan mana benar mana salah. Setelah ditunjukkan benar salahnya ya keputusan tetap pada diri sendiri kan. Mau bayar harga enggak? Bayar harga lanjut, enggak bayar harga ya silakan bayar konsekuensinya nanti. Gitu. Oke. Pak, mungkin yang kedua, Pak. Ya. Ini saya baca dari komen ini sih, komen dari YouTube juga. Oh gitu. ada, oke silakan. Tapi di khotbah-khotbah yang sebelumnya soal Ya. ini, Pak, apa namanya? Kan di Yohanes 3 ayat, saya lupa gitu, Pak, soal tidak ada satupun manusia yang datang ke dunia selain dia yang datang dari surga. Ya. Itu anak manusia. Ya. Lalu bagaimana dengan Henok dan Elia gitu, Pak? Oke, baik. Saya mengerti maksudnya. Henok dan Elia memangnya datang dari surga? Enggak. Lah iya, nggak cocok kan? Enggak cocok. Kalau ini yang dimaksud Kristus. Tidak ada yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Kalau Henok dan Elia kan bukan turun dari surga. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi nggak termasuk Henok dan Elia, nggak termasuk. Nggak cocok. Ya, ini maksudnya Kristus. Konteksnya jelas. Jadi nggak bisa, bagaimana dengan Henok dan Elia? Henok dan Elia nggak turun dari surga. Diangkat ke surga, iya. Gitu. Ya. Itu mau menjelaskan begitu. Iya, bukan berarti Elia dan Henok tidak naik ke surga kan, Pak? Dia tetap naik ke Dia surga. naik ke surga. Dia naik ke surga. Ini konteksnya adalah Mesias. Jadi bukan yang Henok itu. Itu diangkat ke surga kan dia. Nah, tapi dia nggak turun dari surga, nggak. Kalau yang ini turun dari surga. Tidak ada yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Yang diutus Bapa. Ini konteksnya Mesias nih, konteksnya. Gitu. Ada lagi? Baik. Tadi di sebelah sana ada beberapa yang angkat tangan. Minta tolong tim untuk. Oh, ada. Ya, silakan. Silakan. Sebutkan nama, sampaikan pertanyaan. Ya, nama dan pertanyaan. Terima kasih Pak Wiknyo buat Ya. kesempatannya. Nama saya Berkat Melimpah. Ya. Namanya saja berkat melimpah. Nanti di masa depan kalau Bapak Ibu punya keturunan kasih nama berkat yang jauh lebih melimpah. Silakan. Ini mahasiswa saya sebenarnya. Terima kasih untuk materinya Pak. Ya. Saya bertanya di sini dalam posisi sebagai mahasiswa Ya. teologi yang nantinya jawaban ini menjadi bekal saya Pak. Ya. Dalam penyampaian materi atau argumentasi Bapak, tidak sedikit Bapak mengemukakan bahwa kebenaran harus sesuai fakta. Ya. Nah dalam hal ini saya sebagai orang Kristen mempercayai bahwa Alkitab sebagai sumber utama fakta itu Pak. Dan Bapak juga menyampaikan bahwa kebenaran bersifat objektif, tidak subjektif. Ya. Izin Pak Wiknyo, saya ingin meminta ayat-ayat di dalam Alkitab yang memang menyimpulkan bahwa kebenaran bersifat objektif. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan seorang mahasiswa. Buktinya mana gitu ya. Alkitab tidak pernah memakai kata objektif. Tapi kita mengerti kata objektif itu apa? Objektif itu bukan subjektif. Seluruh Alkitab itu objektif, bukan menurut kita. Itu firman Tuhan. Jadi objektif. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut siapa? Menurut firman Tuhan, bukan menurut kita.
Objektif itu. Semua yang menurut Tuhan itu objektif. Apa adanya, memang begitu kejadiannya. Gitu. Jadi bukan, jangan gini, di mana di Alkitab ada tertulis objektif? Ya nggak ada. Tapi kita tahu bahwa kebenarannya itu sesuai apa adanya, sesuai fakta. Nah itu objektif. Sesuai fakta itu objektif. Kalau subjektif itu nggak sesuai fakta, menurut saya ini nggak dingin nih. Karena saya lagi nggak enak badan bisa aja, atau kedinginan menggigil. Ini kayak di freezer nih, enggak, kamu lagi sakit. Nggak objektif. Subjektif itu. Tapi Alkitab objektif. Alkitab tidak pernah mengajarkan ada Allah. Kenapa? Dari awal sudah jelas pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab itu ditulis dengan orang-orang yang sudah percaya Allah. Nah, objektifnya di mana? Objektifnya bukan karangan sendiri. Itu inspirasi dari Roh Kudus. Fakta-fakta yang dituliskan dalam Alkitab. Misalnya Yesus disalib, itu fakta sejarah ditulis, objektif. Sementara ada orang lain yang punya pandangan berbeda, itu sebenarnya tidak disalib. Gitu. Nah, itu subjektif. Objektifnya salib. Teksnya bilang begitu. Gitu. Kira-kira menjawab nggak ya? Kalau tulisannya memang tidak ada. Sama tulisan Tritunggal memang ada di Alkitab? Nggak ada. Tulisan monoteisme ada di Alkitab? Nggak ada kalau tulisannya. Kita harus belajar faktanya, objektifnya Alkitab bicara apa gitu. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Silakan jika masih ada. Tadi saya Ya. lihat beberapa tangan terangkat. Silakan. Yang di sebelah sana dulu Pak ya. Silakan teman dari sepertinya mahasiswa juga. Oh Sebutkan ya, nama. yuk silakan. Ya baik Pak, nama saya Roberto. Saya ingin bertanya soal yang menurut saya memang hal ini menarik ya, karena yang tadi Bapak sudah jelaskan. Pertanyaan saya gini Pak, bagaimana kalau kita bertemu dengan bukan 1-2 orang tapi udah cukup banyak orang yang di dalam kerangka berpikirnya itu sudah begitu mutlak gitu, sudah begitu keras, begitu kuat gitu soal fakta yang disetujui oleh banyak orang dipandang sebagai fakta. Nah, kalau tadi kan Bapak jelaskan natur masalah fakta. Bagaimana kita itu mendekonstruksi untuk upaya rekonstruksi pola pikir orang tersebut. Memang saya setuju ya Pak kalau butuh proses ya, butuh waktu. Nah tapi bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Itu saja Pak. Oke, baik. Ini memang sebenarnya topik panjang, seri khusus tentang perubahan. Bagaimana seseorang itu bisa berubah. Bagaimana sih manusia itu berubah, kok ada yang nggak mau berubah, kok ada yang gampang berubah. Nah ini topik khusus memang. Bagaimana kita bisa mengubah orang lain. Yang pertama, kita berikan masukan, informasi, dengan fakta-fakta. Jangan menurutku, jangan. Faktanya begini bro, faktanya begini. Terus kasih faktanya. Suruh dia dengar 7 natur kebenaran, langsung beres. Kalau memang mau belajar. Yang sulit lagi, belajar juga nggak mau. Nah, jadi lebih susah lagi kan? Ya udah sebisanya saja. Bagikan info-info, coba dengar dulu penjelasannya. Toh ketika seseorang mendengar kau nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi dengar dulu. Terus banding-bandingkan dengan yang kau percaya. Minimal lakukan perbandingan. Terus periksa sendiri faktanya di Alkitab. Itu saja yang bisa kita lakukan. Ya tentu saja kita doakan dia kalau dia keras banget. Gitu kan? Karena ada orang yang keras banget. 1 + 1 berapa? 3. Ya udah 3. Saking kerasnya nggak mau belajar ya sudah. Kalau masih mau belajar masih bisa, kasih aja info-info. Nanti lama-lama ya juga ya. Ini baru 2 natur loh, ingat ada 7. Nanti kalau sudah sampai 7 pasti pertanyaannya beda. Ya juga ya, ya udah. Jangan-jangan nggak ada pertanyaan, udah 7, udah kena semua. Itu ya, Roberto.
Ini sebelah sini nih mahasiswa saya semua. Di belakangnya Pak Kiki ya. Oke, Baik. ada lagi? Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Roberto. Kemudian masih ada satu lagi Pak, dari Bapak ini dulu ya, yang baju putih di depan. Ya. Silahkan mikrofonnya diberikan. Sebutkan nama ya Pak ya. Shalom Pak, saya Shalom. dengan Hengki ya Pak. Pak Enggi, silakan. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang hermeneutik ya Pak ya. Saya pernah membaca Pak di dalam satu artikel bahwa ada seseorang yang bernama Friedrich Schleiermacher ya. Ya, Itu dijuluki Bapak hermeneutik modern. ya. Nah yang mau saya tanyakan, apakah di dalam hermeneutik Alkitab itu ada istilah modern? Tadi ada modern, tentu ada kuno ya Pak ya. Ya, Ada istilah modern dan kuno Pak. Ya, ya. itu saja Pak. Baik. Hermeneutik itu ya Pak, ilmu ini ada beberapa aliran memang. Hermeneutiknya orang Yahudi beda Pak. Dimulai dari Peshat, literal, lalu naik dan seterusnya. Ya, hermeneutik Barat beda lagi. Tapi dari semua yang beda-beda itu sebenarnya sama. Makanya saya ngajar gak usah begitu deh, yang gampang aja. Kalau saya ngajar begini. Ini nggak ada di buku Pak. Teks asli, kita bicara Alkitab saja ya. Teks asli Alkitab. Kita harus mengerti dulu kalimatnya secara literal. Apa yang dimaksud teks asli ini. Kalimatnya ngerti nggak? Oh ngerti. Nah, baru itu harafiah atau figuratif. Nah, jadi harus ngerti sesuai teks asli, jangan dirubah-rubah dulu. Misalnya oleh bilu-bilunya kamu sudah sembuh. Teks aslinya bicara apa? Oh ternyata bicara kesesatan, sembuh dari sesat. Jangan dirubah. Belum apa-apa udah dirubahin. Wah sembuh dari kanker saudara. Sembuh dari tidak punya uang. Kayak orang mabok gitu. Baca itu apa adanya dulu. Oh sembuh dari kesesatan, oke. Terus itu harafiah atau figuratif. Tentu saja sembuhnya bukan sembuh fisik. Sembuh dari kesesatan. Kan gitu kan? Oke ayat itu udah ngerti nih. Nah baru dicari maknanya. Makna rohaninya apa? Kalau makna fisiknya udah tahu, makna rohaninya apa? Dan aplikasinya apa dalam hidup kita? Ini saya sederhanakan 3 langkah aja nih. Jadi nggak usah yang ruwet-ruwet nggak karuan. Contoh, ular itu bicara kepada Hawa. Ngerti nggak kita kalimat itu? Ngerti dong. Ular bicara dengan Hawa, komunikasi dengan Hawa, ngerti. Harafiah atau figuratif? Ada orang bilang harafiah, ular beneran Pak. Berarti ular zaman dulu bisa ngomong gitu kan maksudnya. Oke kalau ular bisa ngomong, berarti yang menjatuhkan Hawa dan Adam itu ular, binatang ular gitu kan. Kalau musuh kita binatang ular, enteng sudah. Pulang dari sini kan borong aja semua ular. Dibakar aja, udah nggak ada musuh kita, dimusnahkan aja, iya kan? Saya nanya loh, ular dulu bisa ngomong ya? Iya. Bahkan ular dulu punya kaki Pak, berdiri. Oh ya, ini kebanyakan nonton ini dongeng ini pasti. Itu pasti figuratif, personifikasi dari iblis. Jadi makna rohaninya apa? Makna rohaninya ingat itu firman Tuhan, jangan kau makan buah itu. Nanti kamu mati. Lah kau kok dengar ular ya, salahnya sendiri. Sama dengan hari ini. Kau dengar suara siapa hari ini? Kita mau dengar suara siapa? Mau firman kebenaran atau yang lain atau plesetannya, versi KW-nya. Atau bahkan yang lain lagi. Kan pilihan di tangan kita. Makna rohaninya itu. Kalau kita dengar yang lain kita binasa. Aplikasinya apa ya? Kita harus hidup sesuai suara Tuhan itu, kehendak Tuhan. Nah gitu, hermeneutik yang sederhana gitu Pak. Gak usah pakai tokoh ini, tokoh itu, kebanyakan teori.
Ya kalau mau belajar boleh-boleh saja sih. Tapi intinya cuman ini. Saya lihat cuman ini. Saya suka menyederhanakan Pak. Yang ruwet-ruwet saya bikin gampang aja deh. Ngapain sih ruwet-ruwet? Gitu. Ya. Ini bisa dipraktekkan nih semua ayat-ayat itu. Kok akan jadi kepala bukan ekor? Nanti kita cek maknanya apa. Kan gitu. Oke. Cukup Pak Inggi? Oke. Tadi ada lagi yang di belakang siapa ya? Oh banyak. Itu dulu. Ya. Berdiri. Shalom Pak. Shalom. Perkenalkan nama saya Yudea Sitorus. Ya. Saya sangat setuju dengan argumen yang Bapak katakan mengenai kebenaran yang objektif ditambah dengan contoh yang Bapak paparkan memberi saya pemahaman yang lebih seperti 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 2 dan warna putih itu mutlak sebuah kebenaran. Nah yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah kebenaran yang objektif ini menutup kemungkinan kita akan menerima kebenaran yang berbeda dari pengalaman serta pandangan-pandangan lain? Itu saja Pak, terima kasih. Mengerti? Yang dimaksud objektif adalah kebenaran yang sesuai apa adanya Alkitab. Apakah kebenaran ini bisa dimengerti lewat pengalaman? Jelas, setiap kita ada pengalaman masing-masing kan bersama Tuhan. Tapi tidak mungkin melawan Alkitab. Itu dalam rangka pengalaman pribadi. Jelas, kita kan belajar iman kita disempurnakan lewat perbuatan. Lewat pengalaman pribadi juga. Tapi jangan membuat rumus dari pengalaman pribadi. Kebenaran tetap Alkitab, tapi kita alami masing-masing berbeda-beda. Jelas, yang diberi banyak dituntut banyak. Pasti beda tiap orang. Persoalan tiap orang beda. Tapi nafasnya tetap sama, kebenaran. Makanya kebenaran objektif, jangan berangkat dari subjektif. Kalau berangkat dari subjektif nanti kemana-mana lalu melawan objektivitasnya. Tidak boleh, jangan kebalik. Ya, setiap kita tentu mengalami pergumulan masing-masing kita. Pasti, nggak mungkin nggak. Nah, di saat pergumulan itulah kita dilatih untuk tetap melakukan, untuk tetap di dalam iman. Gitu. Menjawab nggak ya kira-kira ya? Menjawab Pak, terima Menjawab kasih. ya, oke. Tuhan berkati. Tadi ada banyak yang angkat tangan, yang tinggi. Ya. Wah banyak sekali pertanyaan dari sisi sono. Saya kayak ujian aja ditanya terus. Shalom Pak, nama saya Joshua Marpaung. Ya, shalom. Saya mau bertanya tentang natur pertama kebenaran yaitu fakta. Ya. Bahwa dalam fakta ini ada berbagai macam. Salah satunya yaitu empiris. Ya. Empiris itu Bapak katakan bahwa yang dapat dilihat langsung. Bagaimana dalam kehidupan atau kita menemukan sebuah fakta diperhadapkan dengan fakta yang benar fakta, tapi berbeda dengan fakta yang kita dapatkan. Contohnya? Contohnya, kalau dari sini saya melihat Bapak itu sedang duduk, ya kan? Dan Bapak itu menurut saya pendek, tapi mungkin kalau dari depan duduk di bawah melihat terlihat Bapak, tapi Bapak dilihat tinggi, lebih tinggi dari apa Oke, yang saya mengerti. lihat. Ya. Pertanyaannya? Faktanya itu menurut saya begini, fakta itu disatukan atau bisa bersatu. Oh, mengerti. Contoh yang kamu berikan tadi itu persepsi. Persepsi itu apa yang dirasakan orang. Karena sudut pandang beda maka kelihatan tinggi, kelihatan pendek gitu kan. Tapi fakta yang sebenarnya silakan diukur pakai meteran. Nah, makanya persepsi tidak bisa dijadikan fakta. Itu persepsi. Faktanya ya kita ukur pakai meteran aja. Nah, itu mutlak, objektif. Nah, itu contoh objektif itu. Bukan menurut si A, si B, yang duduk di sana, yang duduk di depan, bukan. Tapi menurut ukuran yang sebenarnya aja. Nah, itu namanya objektif. Jelas nggak? Oke. Gini, Pak. Berikutnya. Yang berikutnya, kalau untuk ajaran, ajaran A dan B berbeda. Yang mana yang benar? Berbeda, tapi sama-sama fakta. Nggak bisa.
Sama-sama fakta berbeda itu nggak bisa. Itu menyalahi hukum the law of non-contradiction. Nggak mungkin sama-sama benar tapi kontradiksi, nggak mungkin. Salah satu pasti. Saya menyinggung penjelasan Bapak tentang fakta tadi, bahwa Bapak punya fakta ini, terus dia berikan fakta yang dia punya, terus diperhadapkan lagi tentang fakta-fakta ajaran Bapak. Nah, gitu. Itu sebenarnya bukan fakta, itu yang menurut dia fakta. Kita adu fakta mana yang sebenarnya fakta. Oh gitu. Itu ya. Nah, sebenarnya dari gambaran yang Bapak jelasin tadi, saya tuh terpikir, adakah batas dalam mempertanyakan sebuah fakta, atau harus benar-benar dipertanyakan sampai lebih rinci lagi gitu Pak. Oke, baik. Semakin akurat suatu fakta, semakin baik. Nah, bagaimana supaya akurat, objektif? Pakai ukuran meteran tadi. Jadi nggak usah pakai rumit-rumit, dibikin gampang aja. Kalau kebenaran firman, pakai aja Alkitab, teksnya apa adanya aja. Nah, itu bukan persepsi. Kalau persepsi itu gini loh, kan baru-baru ini viral persepsi itu. Menurut perasaan saya Tuhan itu nggak mungkin menghukum manusia berdosa. Nah, itu kan perasaanmu. Itu nggak objektif namanya. Itu subjektif. Makanya salah. Kalau objektif itu ada ukuran patokannya. Kalau suhu, termometer. Kalau tinggi, meteran tinggi. Kalau berat badan, timbangan. Ya kan? Kalau iman, perbuatan. Sesuai dengan Alkitab enggak? Ukurannya ada, jangan menurutku, menurut itu, jangan. Menurut teolog itu, menurut gereja itu, ya, semua bisa salah. Ya. Bahkan menurut konsili ini, wah konsili juga belum tentu benar. Jangan mengkultuskan konsili. Konsili ya mungkin nggak salah semua, enggak, tapi ada bagian tertentu yang tidak tepat. Mungkin saja, kenapa tidak? Itu loh maksud saya. Ya. Oke, tadi ada lagi? Ya, berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Didi Dores. Saya bertanya mengenai tadi Bapak menjelaskan bahwa kebenaran itu selalu bersifat objektif. Ya. Nah, kalau tidak objektif berarti itu bukan kebenaran. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan saya Pak begini, apakah kebenaran itu selalu bersifat objektif atau ada kalanya kebenaran itu akan dipengaruhi oleh situasi? Contohnya seperti kebenaran yang mengatakan bahwa tidak boleh adanya perceraian. Tetapi dalam case tertentu akan diizinkan untuk bercerai gitu. Tapi dengan case tertentu, tentunya itu juga sebuah kebenaran yang dipengaruhi oleh situasi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kebenaran itu objektif. Selalu sesuai dengan Alkitab, objektif. Jadi nggak ada case tertentu yang di luar Alkitab, nggak ada. Nggak ada case tertentu boleh di luar kebenaran, nggak ada. Soal cerai itu juga itu, perkecualian itu ada prinsipnya, tetap objektif. Jadi bukan di luar objektivitas, bukan, itu objektif. Nah ini mungkin agak sulit ditangkap ya. Kebenaran itu bisa dalam berbagai sisi termasuk perkecualian. Jangan perkecualiannya salah, perkecualian tetap benar. Gitu loh. Misalnya, Kitab Amsal berkata begini, orang yang malas mendatangkan kemiskinan, orang yang rajin mendatangkan kekayaan. Emangnya benar? Ada banyak orang kerja keras tetap miskin seumur hidupnya. Apakah Kitab Amsal salah? Enggak. Itu prinsip umum. Secara umum begitu, malas ya kebanyakan ya miskin. Tapi enggak tuh ada yang malas tapi kaya, ada. Ada tentu saja. Waktu lahir langsung anak raja. Kan langsung kaya. Kita harus mengerti prinsip umum, ada perkecualiannya. Tapi itu dalam koridor tetap kebenaran. Gitu. Ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Kita sampai jam berapa nih? Masih ada sedikit. Masih ada? Pertanyaan? Baik. Ada tuh. Ya, silakan. Sharon, silakan. Shalom Pak, nama saya Shalom. Sharon. Ya.
mau melanjutkan dari pertanyaan Joshua tadi, Pak. Ya. Saya jadi terpikir apakah kebenaran itu bersifat tunggal atau bisa bersifat jamak juga gitu. Contoh misalkan doktrin keselamatan gitu ya, Pak. Kan dari denominasi masing-masing tuh punya persepsi masing-masing gitu, Pak. Tapi ya menurut mereka itu sama-sama benar gitu, Pak. Jadi apakah kebenaran itu bisa memang bersifat tunggal atau bisa bersifat jamak? Makasih, Pak. Oke, ini pertanyaannya canggih banget nih. Keselamatan itu bersifat tunggal atau jamak? Pertanyaannya aja susah dimengerti. Kenapa? Keselamatan tidak mungkin terjadi tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pasti itu. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada perkecualian. Kalau itu udah pasti. Nah, masalahnya tunggal atau jamak itu begini. Si A ngajarnya begini, si B ngajarnya ini, dua-duanya bener lah, kira-kira gitu ya. Kalau dua ajaran itu bertentangan, tidak mungkin dua-duanya benar. Menyalahi hukum the law of non-contradiction. Gak mungkin. Jadi misalnya gini, hari ini si A itu ada di gereja sini loh. Jam ini, tapi jam ini juga ada di rumah. Gak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu benar. Jadi kebenaran itu tunggal. Kebenaran ya kebenaran. Tidak mungkin ada pendapat lain dua-duanya benar, nggak mungkin. Nggak mungkin, satu. Cuman, ya ada cumannya lagi nih. Dalam hermeneutik waktu membaca Alkitab, kadang-kadang kita nggak bisa memastikan, mungkin ini, mungkin ini. Nah, dalam hal itu masih bisa menurut saya. Bukan karena ini benar, bukan. Karena kemungkinannya bisa ini. Tapi itu nggak masalah, baik yang ini maupun ini, asal lanjutannya balik lagi ke jalur. Ngerti nggak maksud saya? Jadi perbedaan tafsir di kasus tertentu nggak pengaruh, nggak usah ribut lah. Ya udah kau gitu aku gini, engkau begitu aku begini. Tapi ketemu lagi sampai ke jalur yang benar, kan gitu. Gitu. Jadi kita mesti fleksibel dalam rangka tafsir atau hermeneutik di kasus tertentu, tapi bukan kasus yang utamanya, di kasus yang jalur kiri kanannya ya nggak apa-apa lah beda dikit. Tapi jalur utamanya harus benar. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah bertanya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita ini, tapi diberikan satu lagi pertanyaan terakhir. Ya, yang Pak, dari online ada nggak? Oh nggak ada, oke. Satu lagi, terakhir ya. Di sini ya? Oh ya. Ya. Mau tanya. Yang mana ini? Frans. Ada dua, Pak. Frans. Oh ya Pak, terima kasih Pak untuk kebenaran yang sudah didengar hari ini. Saya izin mau bertanya Pak, ada dua. Yang pertama, apakah menurut Bapak hari ini adakah kebenaran yang absolut Pak? Karena menurut saya semua di ruangan ini pasti percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tapi ke orang lain di luar sana pasti ada yang berpendapat, nggak mungkin. Nah itu yang pertama. Saya jawab dulu yang pertama. Oh, iya Pak. Ya. Kita itu lagi-lagi harus balik. Ukuran kebenaran itu apa? Kalau kita pakai Alkitab, kenapa Alkitab? Karena Alkitab itu benar. Sesuai fakta, koheren, dan seterusnya nanti, 7 natur kebenaran. Ya. Sedangkan yang lain nggak bisa dipakai menurut saya. Jadi kalau Yesus Juru Selamat, ini ada teksnya, gitu aja. Nah kalau orang kritis dan benar cara pikirnya, dia nanya gini, emang Alkitab benar? Itu kan wajar kan? Itu menurut Alkitab, emang benar? Nah kita cerita ke Alkitab. Bukan gini, enggak lah itu salah, nah itu nggak ada alasan. Harus jelas. Jadi itu bukan pertanyaan yang sulit. Menurut Alkitab ya, gitu aja. Oke Pak, terima kasih. Yang kedua, apakah kan orang banyak ngaku Pak, saya dengar suara Tuhan, saya sering bergaul sama Tuhan. Ya. Apakah yang kebenaran yang menurut dia ini berasal dari Tuhan bisa dijadikan satu landasan atau dasar kebenaran gitu Pak? Tidak bisa, karena itu subjektif. Kalau dia dengar suara Tuhan, saya juga dengar suara Tuhan. Tapi kok beda ya Tuhan pesannya? Untuk hal yang sama loh. Untuk hal yang sama kok bisa beda. Ini yang Tuhan palsu yang mana nih? Kalau sama-sama dengar ya. Gampang. Sama dengan tinggi tadi. Tinggi saya diukur aja pakai meteran. Lah kalau firman diukur aja pakai Alkitab. Gitu.
Selesai kan? Ukurannya Alkitab aja. Debat-debat buat apa? Baik Pak, terima kasih Pak. Oh itu saja? Oh, Cukup. Kirain banyak. Oke. Baik, sebelum kita tutup saya sampaikan pengumuman dulu Pak ya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mohon perhatian sejenak untuk saya sampaikan beberapa pengumuman buat kita sekalian. Yang pertama, hari ini seminar kita sesi 5 dan 6. Kembali akan kita gelar seminar selanjutnya dalam rangkaian 7 Natur Kebenaran 2 minggu dari hari ini, tepatnya tanggal 1 Juni. Ini untuk sesi 7 dan 8. Waktunya sama dari jam 9 pagi sampai setengah 1. Diharapkan waktu itu cukup ya. Maka untuk itu diminta untuk kita sekalian mendaftarkan diri kembali bagi yang akan mengikuti seminar itu. Nanti ketemu Ibu Ana atau Ci Ana di bawah lantai 1 ya. Kemudian yang kedua, besok di gereja ini, di tempat ini kita kembali bertemu untuk ibadah ya. Dan ibadah besok itu sekaligus kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Gembala bahwa kita akan melakukan retret. Bapak Ibu diharapkan untuk mendaftarkan diri bagi yang serius mau ikut. Dan yang sudah mendaftarkan diri segera lakukan pembayaran perlunasan ya, dan tidak menutup kemungkinan jikalau kita memiliki kemampuan lebih, kita memberkati juga acara ini lewat kemampuan yang dimiliki atau diberikan Tuhan kepada kita. Dan untuk retret ini ada meja pendaftaran panitia di bawah dengan Ibu Ufan ya. Nanti ada mejanya di bawah pendaftaran untuk retret Bapak Ibu sekalian. Kemudian kedua yang terakhir, ada acara atau kegiatan donor darah yang kemarin beberapa bulan lalu telah dilakukan, akan diselenggarakan kembali hari Sabtu tanggal 15 Juni. Mohon Bapak Ibu mencatatnya bagi yang akan mengikutinya 15 Juni jam 9 pagi sampai dengan selesai. Dan untuk hal ini juga bisa mendaftarkan diri dengan Ci Ana atau Ibu Ana di lantai 1 di bawah seusai perjumpaan kita ini. Yang terakhir Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk ambil bagian memberkati acara seminar kita ini dalam bentuk apapun ya, fisik non fisik, bisa menyalurkan dukungannya ke gereja kita ya, barangkali dalam bentuk makanan atau yang lain ya, bisa menghubungi Ibu Herlina ya. Demikian informasi bagi kita. Terima kasih untuk antusias Bapak Ibu dalam pelajaran kita 7 Natur Kebenaran. Tetap semangat walaupun masih perjalanan panjang. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhir, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyelenggaraan seminar ini. Kami percaya kebenaran ini akan menjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau pakai terus secara ajaib luar biasa. Terima kasih untuk segala anugerah yang Kau curahkan pada kami. Kami mau sambut segala berkat yang turun dari surga. Mari saudara angkat tanganmu.
Segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.